Halo, selamat malam teman-teman. Rame juga ya ternyata. Eh, Perkenalkan, namaku Ruhaini Intan, biasa dipanggil Intan. Aku juga menulis novel. Kemudian kebetulan malam ini aku dimintain tolong sama Mas Tommy dari buku Akik untuk menemani Mas Eka membicarakan novel barunya, yaitu Anjing Mengeong, Kucing Menggonggong. Nah tuh kebalik-balik gimana tuh. Oke, aku yakin sih sebagian besar atau mungkin semuanya di sini pasti udah pada kenal sama Mas Eka, tapi mungkin ada baiknya aku tetap memperkenalkan Mas Eka dulu kali ya. Aku bacain profilnya di belakang sini. Eka Kurniawan lahir di Tasikmalaya 1975. Ia menyelesaikan studi dari Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada tahun 1999. Novelnya yang udah terbit adalah Cantik Itu Luka 2002, Lelaki Harimau 2004, Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas 2014, dan O 2016. Selain itu Mas Eka juga menerbitkan kumpulan cerita pendek, esai, dan juga menulis skenario film. Karya-karyanya sudah diterjemahkan lebih dari 30 bahasa, dan Mas Eka juga sudah memperoleh penghargaan Emerging Voice Financial Times atau Oppenheimer Award 2016, Prince Class Awards 2018, dan juga beberapa penghargaan lain. Tepuk tangan dulu buat Mas Eka. Oke, karena waktu kita tidak banyak ya, kita langsung aja membahas buku ini. Apakah teman-teman di sini sudah pada baca bukunya sebelum ke sini? Belum ya? Belum. Oke. Oke. Sebenarnya aku sudah baca duluan, tapi karena di sini sudah ada penulisnya, mungkin kita langsung minta todong aja ya. Sebenarnya novel ini tuh menceritakan tentang apa dan kenapa judulnya ini kebalik-balik gitu ya. Silakan Mas Eka. Terima kasih. Masuk nggak sih? Masuk. Novel ini bercerita tentang pengalaman Satoreang yang disuruh oleh ayahnya untuk menjadi anak saleh, itu aja sih. Soal judul, aku tuh punya kebiasaan kalau nulis novel itu ya udah pasti ada judulnya dan setidaknya ada nama file gitu ya. Karena sejak novel pertama aku udah nulisnya di komputer, udah nggak pernah menggunakan mesin tik, jadi udah pasti ada nama file, biar filenya tuh nggak novel 1, novel 2 atau novel 12 November, nggak kayak gitu-gitu. Biasanya aku kasih kayak judul sementara gitu ya, kayak working title, dan biasanya ya apa aja lah yang terlintas bayangan pertama ketika membayangkan cerita ini gitu. Biasanya ya memang gak jauh-jauh dengan isi ceritanya, terus sekaligus jadi semacam kayak patok supaya kalau aku bercerita kan kayak bercerita itu kayak kalau udah nulis bisa kemana-mana gitu, tapi setidaknya kalau udah ada judulnya itu ada semacam patok supaya nggak terlalu jauh dari patokan itu. Dan tapi biasanya begitu novelnya selesai baru mikir lagi nih working title ini masih benar atau enggak atau perlu diganti gitu. Ya beberapa novel sih kayak Cantik Itu Luka akhirnya ganti judulnya gitu waktu udah selesai. Terus Seperti Dendam juga gitu, aku lupa working title-nya apa waktu itu, tapi kemudian judulnya akhirnya Seperti Dendam. Kalau yang ini tuh dari awal udah kayak Anjing Mengeong, Kucing Menggonggong gitu. Dan ketika udah selesai kayaknya udah dipakai itu aja. Ya, apa arti dari apa namanya judul itu dan hubungannya dengan ceritanya, ya mendingan baca terus cari-cari sendiri, silakan.
Ya saya sudah tahu, nanti silahkan teman-teman habis ini bisa diselesaikan. Karena sebenarnya cukup ringkas sih, bisa dibaca sekali duduk dan sangat-sangat mengalir, jadi bisa kayak page turner gitu. Dan oh ya berarti judulnya ini awalnya dari teknis ya. Aku pikir kayak penulisan judul waktu masih draft itu draft 1, draft 2, draft 3 sampai nanti bismillah draft final. Ya kita mau skripsi ya. Itu kan kayak gitu ya. Oke. Kemudian waktu aku membaca novel ini Mas. Sebenarnya kalau di Twitter, kalau ada yang pakai Twitter, nama tokohnya itu kan Satoreang gitu. Itu nama yang bagi saya orang Jawa ya, itu jarang mendengar nama itu gitu. Nah cuman kebetulan karena saya pakai Twitter tuh jadi tahu, oh ternyata udah ada yang bahas namanya ini. Nah tapi sebenarnya Satoreang itu artinya apa sih Mas? Iya, kalau arti harfiahnya sih itu dalam bahasa Sunda, sato itu kan binatang, reang itu berisik ya, ya binatang yang berisik gitu. Iya sebenarnya bisa juga terserah lah dimaknain sebagai binatang yang berisik. Kayak kalau diceritanya sih sebenarnya ya ada latar belakang kenapa bapaknya kasih nama begitu gitu. Tapi intinya sih saya kalau kadang-kadang waktu nulis sebenarnya nggak terlalu mikirin harus punya kaitan tertentu dengan ceritanya gitu ya nama lah, maksudnya nama yang jelek juga orangnya bisa jadi baik gitu ya, atau ya bisa kebalikannya, atau namanya udah Romeo tapi ternyata kisahnya nggak seperti Romeo and Juliet gitu ya misalkan ya. Tapi yang saya bayangkan waktu membuat nama, dan ini sebenarnya berlaku untuk hampir semua nama-nama karakter di novel-novel saya, biasanya ya saya selalu menulis sesuatu yang pada saat yang sama familiar gitu ya, tapi pada saat yang sama juga kalau bisa unik gitu. Familiar dalam arti ya kata-katanya nggak aneh gitu, dalam arti Dewi dan Ayu ya nggak aneh gitu, tetapi mungkin sebisa-bisa mungkin di novel lain ya belum ada lah gitulah. Atau ya Satoreang ini sebenarnya mungkin memang untuk orang-orang yang tadi saya ngomong sama Intan, ya kayaknya kalau bukan orang Sunda juga nggak langsung ngeh gitu. Itu memang kata-kata dari kosakata Sunda gitu, yang ya sebenarnya kalau dipisah gitu, semua orang Sunda ya tahu lah sato itu apa, reang itu apa gitu. Tapi kalau digabung ya memang bukan sesuatu yang biasa juga gitu, karena jarang orang menggabung dua kata itu. Oke. Tapi kalau misal di bahasa Sunda, dua kata itu tuh semacam julukan atau secara harfiah kayak binatang berisik itu? Saya nggak tahu, kayaknya juga sebagai julukan juga saya belum pernah dengar sih sebenarnya. Ya saya ngerasa ya kalau di Indonesia kan gitu ya, binatang berisik ya sebenarnya secara diterangkan menerangkan kan udah bisa gitu ya, tapi ya bukan kata yang umum juga gitu. Iya. Dan emang kalau misalkan kita baca novel-novel Mas Eka yang lain kan tokoh-tokohnya emang sering memakai nama yang unik gitu ya. Satoreang, Ajo Kawir, ya, si Toke, Rona Merah, Dewi Ayu ya, kalau Dewi Ayu mungkin familiar lah ya. Oke, terus nah tadi kan Mas Eka udah sempat bilang kalau novel ini tuh ceritanya tentang Satoreang yang diminta bapaknya untuk menjadi anak yang saleh. Aku ada cerita sedikit sih, agak panjang nih ceritanya. Jadi waktu itu tahun 2019 mungkin ada acara di Jakarta, acara JILF Mas, acara JILF. Aku ngisi di situ, terus kemudian di tahun itu, dan aku ingat waktu itu ada Mas Eka sih di situ. Terus iya, nah terus ada satu penanya yang dia waktu itu nanya di forum itu. Kebetulan forumnya juga gak ngomongin soal novel yang bicara soal Islam ya, soal agama gitu. Tapi dia nanya, kenapa ya penulis-penulis kita ini
tidak jarang mengangkat soal persoalan agama gitu. Padahal kan agama kita aja negara dengan pengaruh muslim terbesar gitu. Terus juga banyak masalah-masalah yang ditimbulkan oleh agama. Nah, waktu aku akhirnya baca novel ini, aku langsung inget banget peristiwa itu dan kebetulan di situ ada Mas Eka. Aku langsung mikir kayak, apakah novel itu di tahun itu 2019 kalau nggak salah sudah ada bentuknya ya, sudah ada prototipenya. Jadi sebenarnya apa yang diharapkan oleh si penanya pada tahun itu tuh udah ada nih calonnya nih, ini yang akhirnya keluar karena emang ini ya aku jujur suka sih yang novel Mas Eka yang ini karena mengangkat soal persoalan agama tapi dari sisi personal gitu. Nah, aku mau tanya ke Mas Eka. Tahun 2019 ini tuh udah dalam bentuk apa sih Mas? Maksudnya udah jadi draft pertama kah? 2019 harusnya draftnya udah ada gitu ya. Iya, iya. Karena sebetulnya aku cerita sedikit kenapa tertarik untuk apa namanya menulis tema tentang anak yang diminta oleh bapaknya untuk jadi anak saleh. Aku kalau nulis sebenarnya bukan kalau nulis novel, kalau setelah nulis novel gitu, biasanya suka kayak reflektif apa sih udah kutulis ini apa sih, terus udah terbit dan kadang-kadang juga mendengarkan apa kata orang, terus dari ya kritik atau apa gitu dan ya buatku tuh kayak kesempatan untuk reflektif terus merasa dari situ kemudian aku juga coba mengkritisi diri sendiri gitu. Salah satu yang aku merasa salah satu kritik personalku terhadap karya-karyaku sebelumnya yang aku bicara tentang katakanlah Cantik Itu Luka ngomongin sejarah Indonesia gitu. Tapi pada saat yang sama kalau pikir-pikir gitu ya kayaknya kalau aku nulis sekarang gitu aku pasti banyak nih masukin kalau Cantik Itu aku tulis sekarang gitu harusnya aku akan nulis banyak mungkin akan lebih tebal lagi nih karena aku akan nulis tentang apa namanya katakanlah dimulai dari Sarekat Islam ada merah dan putih gitu akan ada background orang NU Muhammadiyah gitu yang aku ngerasa iya ya kayaknya itu ada hal yang aku ngerasa bolong nih harusnya sih lebih tebal lagi nih. Tapi daripada kemudian menyesali apa yang tidak kulakukan di masa lalu lebih baik kemudian ya daripada ngomel-ngomel ya mendingan ya udah aku coba nulis sesuatu yang aku merasa kayaknya emang harus ditulis gitu. Kalau kemudian ketika aku membayangkan novel-novelku sebelumnya ada yang ketinggalan nih. Ya mungkin itu kayak panggilan juga gitu. Dan itu sebenarnya udah aku mulai agak jauh sih bahkan mungkin di tahun 2014-an setelah apa seperti Dendam gitu aku mulai nulis itu ada beberapa part yang udah mulai di situ yang kayak ngomongin ada yang spesifik karena emang aku tulis awalnya tuh kayak malah kayak tulang punggung dari novel itu yang tentang seekor beo yang apa namanya ya namanya beo ya, dia mendengar ada pengajian terus dia membeo, terus nyuruh orang untuk sholat. Karena si tukang khotbah, guru ngaji itu ya nyuruh berdoa, nyuruh sholat, beonya dengerin terus dia nyuruh orang lain gitu. Aku ngerasa itu semacam iya kayak permulaan dan kemudian aku ngerasa terus gelisah soal itu dengan banyak hal lah. Apa namanya dalam kehidupan kita yang aku ngerasa positif maupun negatif atau menyenangkan atau tidak gitu yang atau sejarah terlihat maju atau mundur ya ternyata juga berkaitan dengan kehidupan sosial beragama gitu ya. Iya. Oke, berarti emang beberapa atau mungkin banyak penulis yang ini ya Mas, punya kebiasaan pengen merewrite naskah terus gitu ya. Aku rasa sih sebenarnya semua novel tidak pernah ada tamatnya sih. Itu kita berhenti ya karena dipaksa harus berhenti. Menurut Mas Eka ini udah dalam bentuk terbaiknya belum Mas? Mas Eka udah merasa puas belum? Saat ini iya gitu, tapi mungkin bulan depan mungkin enggak.
Karena setelah dipikir, setelah direfleksi lagi, kayaknya ini bisa ditambahin ini ya. Ini bisa diubah ini ya. Iya, iya, iya. Bentar aku membuka contekanku dulu. Cukup. Ada banyak sih yang pengen aku sampaikan sebenarnya. Oh ya, kemudian di novel ini juga ada satu hal yang aku baru temukan ketika membaca novel Indonesia, yaitu pergantian sudut pandang. Jadi di novel Mas Eka, Anji Mengeong Kunci Menggonggong ini, POV-nya memang dari si Satoreangnya, si anak kecil ini yang diminta bapaknya untuk menjadi anak saleh. Tetapi nanti dalam perjalanannya itu akan ada pergantian gitu, dari yang tadinya sudut pandang orang pertama kemudian menjadi sudut pandang orang ketiga. Nah, kebetulan kalau novel Indonesia memang aku belum pernah membaca yang memakai teknik kayak gini. Tapi di waktu yang berdekatan aku tuh baru aja baca esainya Virginia Woolf yang Ruang Milik Sendiri, yang kebetulan dia itu juga memakai teknik yang sama. Jadi ada tokoh aku di situ, tapi kemudian dia pakai nama lain, artinya dia pakai sudut pandang orang ketiga juga dan dibolak-balik gitu. Nah akhirnya aku jadi menebak-nebak, apakah Mas Eka ini sedang menggunakan teknik yang sama yang digunakan oleh Virginia Woolf juga, yang adalah namanya teknik aliran kesadaran. Nah, mari kita konfirmasi apakah benar Mas itu. Kayaknya nggak cocok juga sih kalau novel ini disebut aliran kesadaran dalam arti stream of consciousness ya, karena ceritanya lebih banyak luaran ya, maksudnya ya aksi, dia ngapain, dia pipis sembarangan. Kalau stream of consciousness kan kebanyakan emang dalam kepala ya, meskipun ya tentu saja karena di dalam kepala dia, aku bayangin orang ya kadang menyebut aku, tapi kadang-kadang memberi jarak. Oh Eka lagi ngapain gitu. Sebenarnya gagasan untuk apa namanya nulis dengan pendekatan gitu, awalnya dari dua hal sih. Pertama, kebiasaan anak-anak sih. Aku sering lihat anak punya kecenderungan untuk memakai dua point of view itu. Dalam arti sebenarnya dia ngomongin dari sudut pandang orang pertama. Aku pengen main, aku pengen makan gitu. Tapi kadang-kadang dia memberi seolah-olah gitu. Sebenarnya mungkin dari perspektif dia enggak gitu. Tapi dari perspektif kita seolah-olah dia memberi jarak dengan dia sendiri. Misalkan apa namanya, katakannya namanya Ayu gitu. Ayu mau makan gitu, padahal ya dia ngomongin dirinya sendiri gitu, seolah-olah. Nah, aku bayangin ternyata bisa hal kayak gitu tuh ternyata bisa untuk kupakai untuk membayangkan si narator membuat jarak gitu. Jadi kalau kamera itu aku bayangin kameranya zoom out, zoom in gitu ya. Ya aku ngerasa karena itu emang ada efek ya, maksudnya ketika kita bicara narator bicara dengan sebagai orang pertama menceritakan dia sendiri, efeknya akan terasa dekat gitu, karena kita merasa si pembaca berdiri di posisi yang sama dengan si narator gitu. Si narator lihat apa ya kita juga lihat kan gitu. Tapi ketika berjarak orang ketiga gitu ya kita akan merasa jarak gitu ya. Apa yang dilihat si orang itu belum tentu kita lihat gitu, karena kita dua hal yang berbeda. Nah, aku ngerasa bahwa karena novel ini ditulis oleh si narator bertahun-tahun kemudian setelah novelnya tamat gitu ya. Jadi dia kayak mengenang kembali masa kecilnya yang dalam tanda kutip traumatik. Ya dia kadang-kadang sangat personal menceritakan dirinya sendiri. Oh aku ngapain gitu. Tapi kadang-kadang mungkin ya aku sebenarnya lebih kayak ngebayangin gimana kalau dia sampai terlalu sakit mengingat itu sehingga dia harus kasih jarak gitu. Dan ya itu ya aku sih bayangin tentu saja penulis lain mungkin pernah melakukannya dengan niat yang mungkin entah sama atau berbeda gitu. Tergantung efek apa yang akan dicapai gitu. Ya ideku sih lebih dari situ. Pertama ya
ide dari kebiasaan anak-anak, terus kemudian aku ngerasa wah ternyata efeknya bisa nih dipakai buat kayak gini. Gitu. Ya menarik. Tadi aku mau nanya sebenarnya tapi mungkin sudah cukup terjawab apa dengan efek yang diinginkan yang seperti itu. Ketika Mas Eka nulis ini tuh jadi cara Mas Eka memisahkan kayak menentukan nanti mana yang akan aku jelaskan menggunakan POV Satoriang orang pertama, terus mana yang nanti akan aku jelaskan pakai sudut pandang orang ketiga gitu. Berarti pakai yang soal apa yang pengalaman menyakitkan itu ya? Sebenarnya nggak mesti juga itu bayanganku sebagai penulis ya. Tetapi itu kayak bayangan awal, tetapi ketika pada prosesnya aku juga mikir bahwa si karakter kan belum tentu berpikir sama seperti aku sebagai penulis gitu. Artinya itu jadi kayak sesuatu yang ya udah random aja ketika dia merasa harus bicara sebagai aku ya, dia akan ngomong aku. Kadang-kadang di satu paragraf yang sama dia bisa split gitu ya. Ya awalnya ketika menulis sempat agak khawatir apakah orang akan paham atau enggak gitu. Tapi aku selesai dulu, aku baca, kayaknya harusnya paham. Aku cobain ke editorku, kayaknya dia juga paham, ya udahlah gitu. Iya. Memang sih waktu aku membaca ini, yang bikin aku ragu-ragu dengan menyandingkan kayak apakah ini teknik yang aliran kesadaran itu ya? Karena kalau aliran kesadaran kayak sangat rumit gitu. Tapi waktu membaca ini memang cukup tetap bisa page turner meskipun ada POV yang split gitu, bahkan dalam satu paragraf. Kemudian juga itu semakin memperkuat ini ya. Jadi teman-teman nanti kalau mungkin habis baca ini, kesan eksistensialisnya tuh sangat-sangat kental sekali di sini. Meskipun diceritakan dengan POV anak muda berarti, umur 16 tahun yang flashback gitu, mengingat masa kecilnya dulu yang sangat traumatis. Nah, ngomong-ngomong soal sudut pandang ya Mas ya. Mas Eka merasa nggak sih kalau misalkan sudut pandangnya itu orang pertama, yang sudah pasti itu kan akan melekat profilnya gitu, umur misal, dari segi umur, dari segi gender, dari segi asal daerah, latar belakang, itu kan nanti akan membentuk cara dia mengungkapkan sesuatu di dalam cerita gitu. Kalau menurut Mas Eka itu membatasi atau malah justru memberikan kesenangan tersendiri? Karena kalau di novel ini memang ada bahasa-bahasa yang menurutku yang mana maksudnya di generasiku aku merasa kayaknya aku udah nggak pakai kata-kata ini deh, ada kata-kata kopet lah gitu. Ada kata-kata itu. Gimana Mas? Ya tentu saja semua pilihan udah pasti akan membatasi gitu ya. Kita cuma perlu tahu batasannya apa gitu. Kalau narator orang pertama tentu saja batasannya adalah sejauh apa yang dilihat dan dirasakan oleh narator gitu. Kita nggak bisa kita nggak bisa menceritakan apa yang dipikirkan oleh lawan bicara gitu misalkan. Ya, itu batasannya gitu. Artinya ketika kalau berbeda dengan orang ketiga gitu ya. Orang ketiga yang serba tahu gitu. Dua orang lagi bicara ya kita bahkan bisa kasih tahu apa yang dipikirkan oleh dua orang itu gitu. Itu ya itu ya yang paling luas ya, narator yang serba tahu, meskipun pendekatan orang ketiga juga belum tentu serba tahu. Kadang-kadang kita bisa membatasi diri sendiri juga. Artinya apakah dia yang benar-benar super narator yang bisa menjelaskan segala hal, atau kadang-kadang kita kayak di belakang punggung salah satu karakter gitu. Artinya batasan-batasan itu ya kita ciptakan sendiri gitu. Kalau aku sih sejak awal point of view naratornya itu adalah bahwa ini si orang ini bercerita setelah ending gitu. Artinya ya
Mungkin agak susah ya kelihatan kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggris kan udah pasti itu novel ditulis dalam past tense semua. Artinya itu udah terjadi dan dia menceritakannya gitu. Kecuali kalau dia tulis dalam present continuous tense ya, artinya dia menulis sambil yang sebenarnya dalam real life nggak mungkin terjadi gitu ya. Saya sedang ngomong nih di sini gitu, saya sedang pipis, saya sedang mandi, masa sedang mandi sambil nulis, sambil bercerita. Oke. Aku suka sih pokoknya novel ini. Jadi teman-teman harus membacanya juga biar kita bisa bergibah ya habis itu. Terus oh iya juga. Ini kesan pesanku aja sih. Belum ada pertanyaan soalnya. Waktu membaca novel ini, meskipun Mas Eka sebagai penulis sudah 20 tahun lebih ya Mas ya. Tapi buat teman-teman yang memang mengikuti karya-karya Mas Eka, itu aku menemukan ada banyak trivia yang ternyata kayak, wah ini Mas Eka banget nih. Misal soal kalimat pertama cantik itu loka yang sangat menggelegar itu aku menemukannya di sini. Tapi aku nggak mau spoiler, nanti teman-teman temukan sendiri. Kemudian juga film yang barusan teman-teman tonton itu juga ada bagian kecilnya yang lewat-lewat di sini. Kayak gitu-gitu. Jadi aku ngerasa mungkin buat pembaca Mas Eka yang memang mengikuti dari satu buku ke buku berikutnya, buku ini bisa apa ya, semacam wah akhirnya sudah selama 8 tahun aku nggak membaca karya fiksi Mas Eka ini, mungkin akan terpuaskan sih begitu. Karena dari tadi saya sudah banyak bertanya, mungkin ada yang mau nanya di sini, silakan ada. Ya, silakan sebutkan nama, dari mana. Oke, selamat malam. Saya Ciong dari Jogja, Sleman. Saya mau bertanya tapi nggak tentang buku ini ya, karena kan saya belum baca gitu, jadi nggak banyak pertanyaan. Ini lebih ke pertanyaan pribadi. Pertanyaan pribadi tentang proses penulisan, dan mungkin ntar setelah Mas Eka jawab, Mbak Intan kan penulis juga ya? Nggak salah. Nah, ini sebenarnya saya sering nanya ini ke beberapa penulis, tapi kalau ke penulis Mas Eka belum pernah sih. Pernah nggak sih Mas Eka mimpi membaca? Dan bisa nggak? Ke Mbak Intan juga, karena saya pernah baca jurnal ilmiah, mekanisme otak manusia itu tidak bisa digunakan untuk kita itu mimpi itu nggak bisa membaca tulisan. Tapi ada kasus yang spesial di beberapa orang yang memang sering membaca, otomatis penulis kan sering membaca kan. Nah saya sendiri nggak bisa. Saya pernah mengingat-ingat mimpi, saya pernah membaca, tapi saya nggak bisa membaca rangkaian kata-kata itu. Gitu beberapa penulis saya tanya, oh pernah nggak ya? Pernah dia mengingat terus DM, nggak bisa loh. Gitu. Nah untuk Mas Eka sendiri karena udah nulis banyak novel dan kata-katanya juga luar biasa, saya jadi penasaran Mas Eka sendiri pernah nggak sih? Terima kasih, mungkin Mbak Intan nanti bisa menjawab juga. Seingat saya sih nggak pernah ya, nggak pernah bermimpi membaca. Antara nggak pernah atau nggak ingat, karena kalau mimpi sih sering, tapi biasanya sih begitu bangun saya ingat, habis itu saya lupain gitu. Atau mungkin ini kali ya, karena biasanya kan penulis berkutat sama, misal waktu Mas Eka ngerjain soal ini gitu, itu kan berkutat sama cerita ini terus gitu. Pernah nggak Mas kayak tidur gitu mimpinya Satoreang atau apalah di bagian yang salah satu novel ini yang sampai ke bawah mimpi gitu Mas? Enggak juga sih, saya hampir nggak pernah memimpikan apa yang saya tulis. Mimpi saya sih ya saya sering mimpi, tapi saya tidak terlalu menganggap penting mimpi. Maksudnya saya juga nggak terlalu, bukan orang yang pertama nggak terlalu percaya dengan kayak mimpi ada tanda-tanda, ada mimpi ketemu ular atau gitu apa. Mimpi yang paling saya sering alami itu, tapi saya rasa ya mungkin entah efek trauma atau apa. Yang paling sering saya alami itu bisa sebulan sekali saya mimpi itu.
itu mimpi lagi ujian, lagi ujian kuliah. Ya, dan apa namanya itu di mimpi itu saya nggak lulus gitu, dan itu begitu bangun nih ngeselin aja gitu, apa namanya perasaan aku udah lulus dari UGM gitu, kenapa harus memimpikannya lagi. Nah, wah nggak selalu kayak. Jadi ya pokoknya ujian kadang-kadang kayak ujian skripsi, ya ujian lisan. Intinya saya berada di situasi bahwa di mimpi itu saya kadang-kadang belum lulus SMA, kadang-kadang belum lulus kuliah gitu. Ya kadang-kadang saya mikir apakah sekolah buat saya begitu tidak menyenangkannya gitu. Ya buat saya sebenarnya emang sekolah nggak menyenangkan. Atau justru sebaliknya buat saya sebenarnya pengen sekolah lagi atau apalah gitu. Tapi ya di luar konteks itu saya biasanya ya mimpi itu saya lupain gitu. Kecuali yang tadi ya karena terlalu sering jadi saya ingat. Karena buat saya ini sih sebenarnya harusnya buat semua penulis menjadi penulis itu sebenarnya ya kita sedang bermimpi justru ketika melek gitu. Ya kita ngarang ini kan mata melek tapi ya kita membangun dunia mimpi sendiri. Iya. Ngomong-ngomong pengalamannya Mas Eka yang nggak suka sekolah tuh mirip sama Sato Reyang juga ya di novel ini. Dan di novel ini juga ada part mimpi sih. Nanti silahkan dibaca. Oke, ada lagi yang mau tanya? Silahkan 1, 2, 3. Masnya dulu kali ya. Silahkan sebut nama, pertanyaan, asal. Bismillah, namaku Ale dari Medan. Belum pernah ke sana. Oh iya, enak-enak makan di sana nanti. Pertanyaannya ada 2 sih Mas. Yang pertama itu jujur aku baru-baru ini baca karyanya Mas Eka yang judulnya Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas. Baru-baru ini baca dan aku langsung senang, dan itu novel paling cepat yang bisa aku baca, itu sekitar 3 jam apa ya selesai gitu. Nah menurut aku novel itu unik karena di situ diceritakan ada tokoh anak-anak ketika mengintip, setelah itu dia impoten. Itu menurutku unik banget nih ceritanya kayak gitu. Nah pertanyaanku berhubungan dengan pertanyaan yang kedua terkait tadi kata Mas Eka butuh waktu 8 tahun setelah akhirnya novel ini terbit. Pertanyaannya tuh Mas Eka di novel novel Seperti Dendam tadi butuh riset berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga sampai buku itu jadi, dan setelah 8 tahun buku ini terbit, apakah 8 tahun ini sudah termasuk dari riset panjang Mas Eka atau ada waktu tambahan? Seperti itu sih Mas. Mas Eka mau langsung jawab atau nunggu pertanyaan yang lain? Jawab aja lah biar gak lupa. Iya, boleh silakan. Sebenarnya sih itu di luar riset secara spesifik ya, maksudnya saya sedikit cerita soal riset ini sebenarnya mungkin nggak seperti yang banyak orang bayangkan tentang riset ya. Saya tadi di obrolan waktu di Semarang tuh menganalogikan menulis itu seperti masak gitu. Jadi kalau saya sih sebenarnya kalau kita membayangkan riset itu kan kayak saya pengen masak katakanlah nasi goreng gitu ya. Nah kita kan harus pertama meriset dulu di mana dapat beras gitu, beras apa yang paling enak gitu, di mana beli minyak gitu, atau harus beli minyaknya. Intinya mengumpulkan bahan-bahan dan mencari cara untuk membuat nasi goreng itu kan bisa dibilang riset. Gitu. Setelah semua bahan dan terkumpul dan kita kemudian tahu bagaimana cara membuat nasi goreng, baru kita ke dapur dan bikin nasi goreng. Artinya mungkin selama beberapa jam kita melakukan riset
Dan kemudian proses menulisnya adalah ketika di dapur setengah jam gitu. Jadilah. Saya sebenarnya cara saya menulis novel tuh nggak seperti itu gitu. Jadi saya itu waktu kalau dibilang ketika saya mulai nulis novel kalimat pertama di novel ini, saya sebenarnya belum tahu apa yang akan saya tulis sebenarnya. Jadi lebih sering kalau analoginya masak gitu. Saya ini belum tahu mau masak apa gitu. Jadi saya tiap hari gitu kalau lagi ke pasar lihat ada yang menarik ya saya beli, ya bawa pulang ke rumah masukin kulkas gitu. Atau kalau nakal-nakal gitu lihat ayam tetangga saya ambil bawa pulang gitu. Nah ketika lama-lama kan di dapur itu banyak lah macam-macam, ada beras, ada ayam, ada apa gitu. Ketika saya pengen nulis artinya ketika saya lapar saya masuk dapur, saya lihat aja ada apa di dapur, ya udah saya masak dengan apa yang ada di situ. Apakah saya akan pakai semua bahan ya boleh gitu, atau cuma ambil sedikit bahan ya bisa gitu. Artinya ya ketika saya menulis saya sebenarnya hanya mempergunakan apa yang sudah terakumulasi aja, pengetahuan, pengalaman yang selama ini ya udah saya kumpulkan sendiri, meskipun waktu ngumpulin saya belum tahu buat apa gitu ya. Jadi kalau dibilang risetnya kapan ya, riset untuk novel ini ya mungkin dimulai dari saya umur 3 tahun gitu. Pengalaman-pengalaman waktu kecil, waktu ada ya ini spoiler dikit, ada adegan misalkan saya lagi adu jangkrik sama teman gitu ya. Di belakang saya udah berdiri bapak saya, rasa takut itu ya menjadi pengalaman pengetahuan yang kemudian saya pakai sekarang gitu. Artinya saya tidak persis melakukan riset gitu, saya udah tahu bagaimana harus menuliskan adegan itu gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi ketika misalkan butuh 8 tahun untuk novel ini ditulis ya itu benar-benar ditulisnya gitu. Dalam arti ya risetnya ya sepanjang tahun itu juga riset. Sepanjang dan tahun-tahun sebelumnya juga udah termasuk riset juga gitu. Tapi 8 tahun itu juga ya saya nggak nulis novel ini doang gitu ya. Ada banyak draft-draft novel-novel yang lain juga saya tulis. Artinya sebenarnya kalau dibilang bahwa 8 tahun setelah novel terakhir kemudian novel ini terbit ya itu sesederhana bahwa ya novel ini saya putuskan untuk terbit ya setelah 8 tahun itu aja sih. Karena kadang-kadang ya misalkan November tahun lalu sebenarnya naskahnya udah saya kasih gitu. Ya kalau terbit tahun itu ya sebenarnya bisa terbit gitu, tapi dengan bentuk agak berbeda gitu. Tapi ketika saya pulang ke rumah kayaknya saya masih belum ngerasa sreg gitu. Artinya kemudian ya udah saya bongkar lagi, saya perbaikin lagi gitu. Jadi ketika terbit itu ya lebih ke perasaan bahwa ini udah selesai dan saya oke mau terbit gitu. Jadi ya itu emang kayak nggak ada formulanya aja sih kalau buat saya. Iya. Emang seringkali tuh riset kreatif sama riset akademis gitu ya. Dari namanya emang mirip-mirip, tapi sebenarnya dari prosesnya bisa sangat berbeda jauh dan bisa subjektif juga dari satu penulis dengan penulis yang lain gitu ya Mas ya. Tapi yang aku tangkap dari jawaban Mas Eka, kalau mau nulis novel itu paling enggak bekalnya ada 2. Yang satu punya kulkas, punya storage tadi buat naruh bahan-bahannya, yang mana nanti akan dipakai waktu nulis novel, mau pakai bahan yang ini atau yang lain gitu. Kemudian yang enggak kalah penting adalah deadline ya Mas. Karena kalau nggak ada deadline nanti nggak selesai-selesai. Pulang dari mana, kayaknya ini bisa sih kalau misal diubah. Kalau misalkan belok-belokin dikit atau ada yang dikurangin dikit gitu ya. Ya Mbak Mirna ya, editornya mungkin lebih paham dengan itu. Ya, soal deadline itu benar, tapi pada saat yang sama juga karena seorang penulis itu bekerja sendiri kadang-kadang harus diakalin gitu. Ya selama ini sih karena nggak terlalu diakalin ya, saya rasa salah satu problem kenapa 8 tahun itu ya karena saya nggak punya deadline gitu. Waktu terakhir ya saya ngobrol sama Mirna bisa nggak sih kita menciptakan deadline ya? Tapi kalau ngomong doang gampang banget diabaikan gitu. Cuma kita terbit ya 2020 katakanlah. Ya saya ngerasa nggak ada beban juga untuk kemudian tahun 2020 nggak setor gitu. Sampai terakhir
saya mulai sebenarnya agak tertekan juga ketika ISBN-nya udah didaftarin gitu. Waduh, gawat gitu. Ya, saya sempat ngobrol gitu. Kayaknya ya memang harus ada sesuatu yang memaksa waktu editor saya daftarin ISBN, saya sebenarnya agak khawatir, tapi ya biarin deh, biar saya ngerasain. Ngerasa harus ada apa ya, obligation gitu, tanggung jawab untuk ya kalau ya harusnya sih idealnya kita punya tanggung jawab kepada diri sendiri ya. Ya tapi kadang-kadang ya nggak tahu ya, kadang-kadang saya sendiri kadang-kadang nggak terlalu bertanggung jawab, bisa molor berkali-kali gitu ya. Ya. Oke, tadi masih ada 2 atau 3 penanya gitu ya. Mbaknya yang hijau yang mau nanya ya, silakan. Oke, selamat malam Mas Eka, Mbak, dan teman-teman semua. Perkenalkan saya Ulfa. Sebenarnya saya ingin melanjutkan pertanyaan dari Masnya tadi, tapi mungkin lebih detail. Iya. Oke, jadi sebenarnya saya penasaran dengan mekanisme dari penulis itu sendiri. Mungkin bisa dijawab Mas sama Mbaknya nanti. Saya penasaran apakah setiap hari memang ada deadline yang kayak 1 paragraf 1 hari untuk menulis bukunya, atau misalkan kayak lagi menulis buku A, tapi tiba-tiba kayak kepikiran, kayaknya yang B ini bagus deh, jadi draftnya itu berbeda. Terus gimana cara untuk konsisten seperti itu Mas, Mbak? Terima kasih. Terima kasih. Kalau saya sih praktis bisa dibilang nggak ada. Ya mungkin jangan ditiru ya. Bisa 8 tahun nggak nebitin novel. Ya saya mengalami hal yang dialami oleh banyak penulis, baik pemula maupun udah penulis yang udah banyak menuliskan buku, bahwa ketika saya sedang menulis A, tiba-tiba kepikiran B gitu. Salah satu hal yang bisa saya lakukan adalah ya tulis dua-duanya gitu. Ketika saya nulis A gitu udah 10 halaman, tiba-tiba kepikiran B gitu. Ya udah saya tulis aja si B ini gitu. Saya ikutin aja gitu. Ya efeknya ya draft saya punya banyak draft gitu ya. Kalau dihitung itu mungkin bisa ada belasan draft. Nggak cuma itu, kadang-kadang misalkan saya sedang nulis tentang A gitu atau paragraf bab pertama dari sebuah novel gitu. Ceritanya katakanlah ya seperti cerita pembukaan di novel ini gitu. Jadi ketika udah jadi gitu, tiba-tiba besoknya kepikiran kayaknya cerita yang sama gitu yang kemarin saya tulis akan lebih bagus kalau diceritain dengan cara yang berbeda gitu. Ya saya tulis aja lagi gitu. Soal mana yang lebih bagus ya nanti saya lihat aja gitu. Artinya nggak cuma saya punya draft beberapa ide cerita yang banyak, saya juga punya kadang-kadang draft bab 1 yang juga banyak. Dan itu ya kadang-kadang saya merasa bahwa itu nggak sehat juga gitu, nggak kelar-kelar gitu. Tapi ya sejauh ini itu yang bisa saya lakukan gitu. Artinya ya udah saya ikutin aja gitu. Karena ya sejauh ini pada akhirnya ya selalu akan ada apa ya? Saya selalu percaya tentang evolusi ya. Survival the fittest gitu. Ide yang terbaik akan bertahan gitu. Ya udah kalau saya punya 10 ide ya saya ikutin aja mana yang akan bertahan, survive dan menjadi menemukan katamnya, menemukan akhirnya, endingnya gitu. Ya dari beberapa draft yang saya tulis selama 8 tahun ya novel ini yang jadi duluan gitu. Artinya bisa jadi metode saya nggak cocok buat orang lain gitu. Saya tidak menganggap bahwa itu metode yang terbaik gitu. Mungkin metode yang lebih terschedule gitu, orang menulis setiap hari katakanlah 500 kata atau menulis selama 3 jam sehari, mungkin bisa lebih baik buat orang lain dan terstruktur dan atau bahkan punya plan sejak awal bahwa saya punya ide cerita begini, terus dia punya rencana plot, karakter dan macam-macam, terus kemudian menuliskannya dengan rapi, ya bisa aja juga gitu. Artinya
saya rasa setiap penulis bisa menemukan metode kerjanya sendiri, mana yang paling enak, mana yang terbukti bisa berhasil. Dalam hal ini saya menganggap bahwa setiap sebuah novel yang selesai itu adalah novel yang berhasil gitu. Karena sebagus apapun novel yang nggak selesai ya nggak perlu dianggap sebagai novel. Iya. Sepakat Mas. Kalau sebenarnya saya sempat memperlakukan novel itu kayak tabungan. Jadi benar memang ada schedule. Misalkan dalam waktu 3 bulan saya harus bisa menghasilkan 30.000 kata. Terus saya hitung tuh, kalau 30.000 kata saya punya dalam 1 minggu ada waktu luang 3 hari, berarti sehari harus bisa nulis berapa ribu kata ya. Nah itu pernah berhasil, tapi kemudian saya mengalami apa yang Mas Eka alami, bahwa kayaknya ini lebih bagus kalau ditulis menggunakan cara yang lain, kalau misalkan diungkapkan dengan cara yang lain. Nah akhirnya ada draft, ada bab 1 tapi draftnya ada beberapa, nanti lanjut bab berikutnya udah selesai tapi setelah ditinggal balik lagi ternyata pengen diceritain dengan cara yang lain. Tapi ya memang bener sih kalau misalkan mau menyelesaikan novel atau tulisan gitu, schedule menurutku membantu. Tapi kalau misalkan udah frustasi kayaknya ya mau gimana ya gitu. Oke, Mbak Ulfa, selanjutnya Mbak Tias ya. Halo Mas Eka, Mbak Intan. Seperti kata Mbak Intan tadi, nama saya Tias. Jauh-jauh saya dari Wonosobo 3 jam dari sini untuk Mas Eka mungkin bisa usul nih buku Aki ataupun Mbak Mirna bisa ke Wonosobo karena nggak ada toko buku sama sekali di sana ataupun acara sastra. Nah mungkin kalau pertanyaanku karena aku juga belum membaca novelnya gitu ya. Jadi pertanyaannya akan seputar gimana sih 8 tahun ke belakang Mas Eka gitu. Yang pertama tadi kan Mbak Intan sempat menjelaskan jarang nih melihat sudut pandang pertama terus berganti ke sudut pandang ketiga gitu ya. Tapi kalau aku kemarin sempat ingat Mbak Rati tuh pernah menulis kayak gitu sih kayaknya di Gadis Kretek. Nah apakah itu semacam chemistry suami istri? Mungkin bisa jadi. Tapi itu guyon aja sih Mas. Nah pertanyaan seriusnya lebih ke ini sih. Kan beberapa ke belakang waktu ini karya-karya Mas Eka tuh ada yang diadaptasikan gitu ya ke aliwahana lah ke film ataupun film pendek. Nah dalam proses pengalaman tersebut ada nggak sih kesadaran-kesadaran Mas Eka ketika menulis tuh jadi berbeda gitu. Kalau dulu nulis ya imajinasi aja gitu. Kalau sekarang jadi kayak aduh aku ada kesadaran estetika nih atau kesadaran komersil nih. Misalkan kalau aku pengennya karakternya kayak gini nih, plotnya kayak gini biar wangun lah atau bagus lah dibikin film atau kesadaran komersil. Aku pengen pakai karakter utamanya anak kecil biar nanti IP-nya bisa panjang gitu misalkan. Itu sih pertanyaan seriusnya. Thank you. Terima kasih. Sebelum apa namanya beberapa karya saya diadaptasi, sebenarnya saya udah sering juga sih apa namanya kerja di yang berhubungan dengan film, sinetron, jadi nggak terlalu asing juga gitu. Tapi ketika ada pengalaman apa namanya diadaptasi dan kebetulan ketika seperti Dendam itu saya ikut nulis skrip gitu. Dan kemudian ya sering nongkrong dengan teman-teman film, dengan Edwin, dan belakangan saya juga nulis skrip bareng lagi dengan dia. Tentu saja memberi pengaruh dalam ya bukan dalam memberi pengaruh, tapi saya rasa pengaruh yang agak berbeda dengan tadi yang dibayangkan gitu. Justru pengaruhnya agak berbalik gitu. Saya justru ketika sudah agak terjun ke film karena menuliskan skrip seperti Dendam gitu ya, saya bilang ke teman-teman film, ke Edwin dan ke produsernya,
saya mau bikin film lagi tapi saya mau nulis langsung aja karena saya menganggap bahwa lebih baik idenya memang dari awal kalau mau buat film ya saya mau langsung aja membayangin skenario gitu. Dan pada saat yang sama ketika nulis novel, saya ingin menulis novel yang memang buat saya sesuatu yang emang unik sebagai novel gitu. Kayak yang apa namanya segala kemungkinan yang dimungkinkan oleh novel ya udah saya manfaatkan, saya nggak peduli apakah adaptable atau tidak gitu. Ya saya nggak tahu apakah misalkan seperti Anjing Mengeong ini lebih mudah diadaptasi atau tidak ya, karena justru saya merasa punya semacam privilege karena saya bisa bilang bahwa saya kalau mau bikin film saya bikinin sendiri loh ya ceritanya, saya tulis skrip gitu, saya ngerti kok bikin skrip gitu. Justru karena punya semacam privilege begitu, saya pengen bikin novel yang nggak harus ngebayangin bahwa novelnya nanti diadaptasi film gitu. Artinya novel justru saya memanfaatkan hal-hal yang hanya bisa dilakukan oleh novel gitu. Artinya ya saya bayangkan kayak ya nggak tahu ya, tentu saja setiap adaptasi novel pasti memang nggak mungkin murni bisa gitu ya karena apa namanya secara bentuk juga berbeda gitu. Tapi saya rasa cara pikir bahwa ketika menulis novel membayangkan film itu kayak apa ya? Iya sayang aja gitu, kamu udah mempunyai medium yang sangat unik, sangat khas gitu. Tetapi ketika kamu menuliskannya kamu membayangkan medium yang lain gitu. Artinya buat saya sih itu kayak mubazir gitu. Tapi lagi-lagi saya rasa bahwa itu justru karena saya punya pengalaman mengadaptasi novel sendiri yang saya punya semacam kesempatan untuk bisa menulis kedua-duanya dengan cara yang terpisah gitu. Artinya ya saya nggak punya beban, nggak punya perasaan untuk ketika menulis novel harus bisa diadaptasi nih dengan tanda petik dengan lebih mudah gitu ya. Ya. Karena emang sebagai pembaca dan penikmat film emang ada kesenangan dan juga ketidaksenangan masing-masing sih. Maksudnya masing-masing platform tuh membawa plus minusnya sendiri gitu gak sih, kayak novel sama film gitu. Jadi ya ternyata itu ngefek juga ke proses penulisannya ya. Oke, sama masnya yang berbaju biru ya. Habis ini ya. Halo, selamat malam semuanya. Namaku Anas dari Bangkalan, Madura. Untuk Mas Eka, sebenarnya aku cuma mau ngasih kesan aja sih secara keseluruhan beberapa karya Mas Eka karena memang banyak buku atau novel dari Mas Eka yang udah aku baca. Pertama adalah Cantik Itu Luka, terus abis itu yang kedua aku baca Lagi Harimau dulu aku baca, yang kedua abis itu Cantik Itu Luka, Seperti Dendam Rindu Harus Dibalas Tuntas, dan ini mungkin novel keempat yang akan aku baca. Kesannya sih Mas Eka menurutku, kenapa aku suka dengan Mas Eka, dia romance, asmara tapi tragis. Nah itu yang bikin aku gak masuk akal, kok bisa ya? Aku suka romance tapi ini dengan disajikan dengan tragis gitu loh. Nah jadi aku mikir Mas Eka ini dapat inspirasi atau imajinasi dari mana gitu loh. Nah itu yang mau tanyakan Mas. Tadi mungkin Mbak Intan ngomong harus punya kulkas ya. Nah ngisi kulkasnya tuh gimana sih Mas? Karena dari beberapa hal yang ditanyakan teman-teman juga, aku juga berpikir penulis apalagi kayak Mas Eka ya. Apalagi yang di scene Seperti Dendam itu kan apa ya, Rawangun itu lucu gitu loh, tapi tragis gitu loh. Dan memang begini, jujur Mas Eka, aku lihat filmnya Seperti Dendam Rindu Harus Dibalas Tuntas itu, aduh garing, beneran garing. Di samping mainnya yang main Reza Rahdian ya, tapi imajinasiku tuh udah karena baca novel dulu, aduh gak gini harusnya yang disajikan secara visual tuh gak gini, kok gini sih gitu loh. Ya coba gitu doang sih. Makasih. Mungkin karena tadi ya Mas ya, novel sama film kan mediumnya dua medium yang berbeda, jadi punya
treatment masing-masing gitu. Silahkan Mas, gimana? Ngisi kulkasnya gimana tuh? Iya, enaknya kan kalau berbeda dengan ngisi kulkas, kita kan ngisi kulkas ya harus apa namanya, pergi ke kebun gitu. Artinya kita harus bertani sendiri, nungguin apa dari benih sampai panen terus kumpulin, atau beternak atau ke pasar beli uang gitu. Ngisi kulkas kepala kita ini kan sebenarnya relatif lebih mudah sebenarnya. Salah satu hal yang paling saya sukai sebenarnya adalah mendengarkan orang gitu. Jadi kalau apa namanya, kalau lagi kumpul-kumpul gitu dengan teman gitu, biasanya saya yang paling quiet gitu, paling nggak ngomong gitu. Ya karena saya pengen dengar orang lain gitu. Saya merasa bahwa saya nggak punya sesuatu yang lebih menarik, kecuali ditanya ya saya jawab gitu. Ya kalau ada orang yang sangat cerewet dan apa namanya pengen membicarakan segala hal, justru saya senang ya, saya dengerin aja gitu. Atau misalkan kalau misalkan di taksi gitu ya. Karena kadang-kadang si sopir taksinya nanya-nanya gitu. Saya salah satu, saya nganggap ini semacam kelebihan saya gitu. Misalkan sopir taksi nanya gitu, pulang kerja Mas? Ya meskipun sebenarnya saya lagi habis main ya saya bilang iya gitu. Tapi ngobrol-ngobrol sebentar, saya kalau orangnya memang tampaknya pengen ngajak ngobrol gitu, saya bisa bikin balik gitu, bikin balik saya yang nanya, dia yang jawab gitu. Ya entah gimana itu kayak semacam bakat saya gitu. Dan akhirnya si sopir taksi yang cerita gitu. Jadi sepanjang jalan saya malah wawancara dia gitu. Kayak belum lama kayak pernah ini trivia aja ya, bagaimana saya bisa apa namanya mancing orang untuk tiba-tiba ngobrol banyak gitu. Jadi satu ketika saya perjalanan dari rumah ke bandara gitu ya, saya dapat taksi, bapak-bapak umur apa namanya ya mungkin udah pensiunan lah ya, sekitar 60 sekian gitu. Tapi pakaiannya rapi, terus bajunya bagus gitu. Sejak awal sih saya udah agak apa namanya kayak nggak cocok dengan profil sopir taksi aja gitu. Tapi ya karena pagi-pagi subuh-subuh gitu ngejar pesawat ya, saya sendiri agak males-malesan ya. Saya juga bukan tipe yang kalau nggak diajak ngobrol ya diam aja gitu. Tapi si bapaknya ngajak ngobrol, kemudian biasanya sih apa namanya supaya saya nggak terlalu banyak ngobrol, biasanya kadang-kadang saya berbohong gitu. Misalkan apa namanya, kalau ditanya misalkan kerja apa Mas, saya cari cara supaya dia berhenti gitu. Saya bilang saya programmer gitu. Apakah yang kira-kira dia nggak tahu dunia itu dan kemudian berhenti, tapi pada saat yang sama, nah waktu itu saya ngelihat dia apa namanya handphonenya, aku lupa handphone apa itu, bagus gitu. Terus apa namanya ya entah gimana saya bilang habis ngobrol-ngobrol gitu, wah handphone bapak bagus banget gitu. Tiba-tiba ada cerita gitu, oh iya gitu. Tiba-tiba, tapi ini ada ceritanya gitu. Belum lama ini kejadian gitu. Ya saya nggak tahu ini cerita dia benar atau enggak gitu. Tapi dia cerita bahwa ini handphone ini isinya, dia bilang, dia kemudian buka, ini foto-foto keluarga saya, anak saya, cucu banyak gitu. Ini hasil foto dari apa namanya cetakan, foto print, terus dia foto gitu. Tapi 2 minggu lalu itu hampir hilang gitu. Hampir hilang, terus ya saya sempat stres karena itu cetakannya udah hilang gitu. Saya pikir karena udah lama gitu, makanya saya foto-fotoin. Karena udah difoto-fotoin masuk file gitu ya, kemudian dia terbengkalai, terus kameranya hilang gitu. Wah, terus gimana bisa baliknya lagi? Tiba-tiba dia cerita agak flashback gitu. Dia bilang, saya sebenarnya udah pensiun Mas, saya ini narik taksi sebenarnya karena gabut aja, dia bilang. Oh, tiba-tiba saya kepikir masuk akal juga ya, tadi profil saya bilang bahwa dia kayaknya bukan tipikal sopir taksi. Jadi bapak ini sebenarnya ngapain gitu kalau ngerasa gabut gitu. Dia bilang, saya ini udah pensiun, tinggal di Surabaya,
Tapi gara-gara istri saya juga pensiun, tapi di kayak pensiun tapi diberdayakan kembali, kerjakan kembali di kantornya gitu. Pokoknya kantor salah satu bank gitu. Jadi dan harus dulunya di Surabaya terus di pusat. Jadi mereka pindahlah berdua suami istri udah tua ini karena anak-anaknya udah gede udah kerja semua gitu. Tinggal di apartemen gitu. Terus si istri ya kerja lah tiap hari. Nah dia nggak bisa ngapa-ngapain di apartemen. Akhirnya dia daftar sopir taksi yang dia bilang ada 2 jenis sopir taksi yang punya pasangan dengan mobilnya, yang mobilnya akan bersama dia terus-terusan, atau yang ya kayak dia datang ada mobil mana ya dia boleh bawa gitu. Ya dia yang kedua karena dia bukan karyawan tetap gitu. Nah, ya dia cerita bagaimana dia akhirnya narik taksi gitu. Jadi terus 2 minggu sebelumnya dia lagi parkir gitu. Lagi parkir, biasalah taksi-taksi berderet dan dia tiduran. Terus waktu bangun handphonenya hilang gitu. Wah dia itu handphone mahal, handphone mahal. Dia tadi untuk menjawab kenapa handphone mahal ya itulah flashback bahwa dia sebenarnya bukan orang miskin-miskin amat gitu ya. Nah, kemudian meskipun dia nggak langsung ngaku gitu ya. Kemudian ya waktu dia handphonenya hilang gitu, dia nggak stres dengan harga handphonenya gitu. Yang dia stres adalah foto-foto yang di dalamnya gitu ya. Terus dia laporlah kayaknya salah satu sopir-sopir taksi teman-temannya ini ada yang ngambil gitu, dia curiga. Dia laporlah ke satpam gedung itu gitu. Bisa nggak lihat CCTV siapa yang ambil handphone saya? Ya satpam bilang, ya nggak bisa begitu, CCTV nggak bisa langsung dibuka aja, harus laporan apa. Tapi nanti keburu orangnya pergi, bla bla. Tapi satpamnya tetap nggak mau. Terus dia, tahu nggak mas, saya telepon siapa supaya dibukain? Telepon siapa pak? Saya telepon Mas Tommy gitu. Tommy siapa gitu? Tommy anak presiden dia bilang gitu. Ya saya antara percaya dan nggak percaya. Apakah dia sebenarnya seorang pengarang atau apa? Tapi terus ya dia bilang ya kalau gitu saya pinjam telepon, saya mau nelpon seorang gitu ke satpam. Dia telepon terus gak lama kemudian si satpamnya ada yang nelpon gitu. Terus tiba-tiba, oh Pak, mari buka CCTV gitu. Ya pokoknya kejadiannya kemudian ketemulah si pencurinya gitu dan handphonenya balik gitu. Ya kayak gitu-gitu, entah itu kayak bakat saya untuk bikin orang bercerita gitu. Saya nggak pernah pakai cerita si bapak taksi ini dalam cerita saya sih, tapi kadang-kadang hal-hal seperti itu ya kayak memancing inspirasi saya sendiri juga gitu bahwa hal yang sangat mungkin hal-hal kayak gitu terjadi gitu. Kalau dia bisa menceritakannya ya artinya harusnya juga saya bisa menceritakannya dengan cara yang berbeda gitu. Jadi ya itu kayak ya kalaupun belum pernah mencoba ya bisa dilatih, saya kira bisa dilatih. Dulu saya dilatih sih karena mungkin juga ini karena saya pernah mungkin hanya sebentar sih kayak jadi jurnalis ya, saya kayak mungkin juga pengaruh dari situ juga atau memang benar-benar bakat dari kecil. Pokoknya saya senang kalau bisa balikin orang-orang yang tadinya nanya-nanya, saya nanya balik gitu. Iya. Mungkin ini kali ya salah satu cara biar bisa ngisi kulkasnya itu punya dan juga melatih kemampuan untuk mendengar dan mengobservasi terus menerus. Biar isi kulkasnya tuh penuh terus gitu, nggak kosong. Jadi waktu-waktu dibutuhkan bisa dipakai. Mungkin gitu Mas Anas ya. Udah menjawab ya Mas ya? Ini kita di sebelah sini dulu ya Kak ya. Silakan Mbak. Halo Mas Eka, Mbak Intan, selamat malam semuanya. Mbak Kasir. Sebagai penonton IG. Iya, kali ini jadi penonton.
Ini pertanyaanku agak spoiler sih sebenarnya, tapi ya semoga teman-teman tidak terganggu ya. Jadi aku salah satu buku yang ditunggu juga sih bulan ini gitu, buku ini, dan sangat menikmati banget bacanya gitu, mixed feeling banget dari yang ketawa ngakak sampai akhirnya jadi kesel, sedih semuanya, terus kayak wah iya sih gitu, dan capek jujur gitu. Kenapa capek? Karena mungkin salah satu yang harus yang bisa di highlight gitu ya selain tentang agama gitu. Ini adalah salah satu yang poin yang menurutku kayak apakah Mas Eka mengambil momentum ini gitu setelah 8 tahun vakum terus akhirnya keluar dengan buku tentang trauma gitu. Childhood trauma tuh sekarang kan lagi digembur-gemburkan banget kan. Jadi kayak menurutku apakah emang Mas Eka sedang mengangkat itu gitu, mau ngambil momentum itu. Dan apa ya kayak si Satoreang ini tokohnya tuh bener-bener yang kayak sebagai anak pertama cowok beban banget kan, jadi dia kayak difokusin banget sama bapaknya yang kayak ayo kamu harus soleh, kamu harus sholat segala macam, kamu gitu kayak ya nggak tahu sih, mungkin ada beberapa yang kayak gitu juga gitu, bahkan aku pun juga kayak gitu kayak jadi kayak beban banget agama itu gitu. Terus yang ya tadi pertanyaannya apakah Mas Eka mengambil momentum childhood trauma itu sama apa ya? Sama apa tadi kita ngomongnya? Sama itu dulu sih, sama kayak aku coba mau mengomentari apakah akan ada kelanjutan lagi, karena menurutku endingnya agak kenapa Satoreang luluh dengan si kejadian itu gitu, kayak apakah ada kelanjutan lagi? Terima kasih. Gimana Mas? Sebenarnya sih awalnya nggak kepikiran bahwa ini akan pas-pasan dengan isu-isu soal trauma, childhood trauma, mental health gitu ya. Ya saya nulis aja sih, terus ketika udah jadi dan beberapa pembaca pertama ya komentarnya soal itu, saya malah ya juga ya gitu. Bahkan ketika saya adik saya baca gitu, tadinya ya jarak saya dengan salah satu adik saya itu sebenarnya agak sedikit jauh ya. Jadi tadinya saya nggak expect bahwa dia punya pengalaman seperti itu, karena saya merasa dia mah baik-baik aja ya. Maksudnya kayaknya di keluarga kami ya baik-baik aja sih. Tapi ketika dia baca, dia terus komentarnya ini mah pengalaman semua anak sih gitu. Oh ternyata sebenarnya kita punya trauma yang sama. Iya, Asian value ya. Karena trauma agama dan juga trauma yang disebabkan oleh bapak ya. Jadi sekalipun bapaknya hadir, nggak fatherless tuh, tapi ternyata bisa bikin trauma tuh, iya kan? Jadi hadir nggak hadir tetap bikin trauma nih. Ya sebenarnya lebih ke ya mungkin trauma parenting. Bagaimana sebenarnya kemarin waktu diskusi bersama dengan Zen RS sih, dia salah satu yang saya rasa di luar konteks agama gitu ya. Sebenarnya isunya bahkan kalaupun bukan soal agama gitu, sebenarnya bisa menciptakan trauma yang sama. Misalkan kayak kamu harus main piano gitu ya. Ya cara bagaimana seorang ayah memberi kewajiban kepada anaknya bisa sangat traumatik gitu. Tapi ya mungkin dalam konteks ini menjadi sebuah isu ya, karena ini menyoal soal agama ya, soal beribadah, soal apa. Kalau perkara bahwa dia disuruh main piano mungkin isunya nggak sebesar itu. Meskipun buat si anak mungkin tetap traumatik ya, tapi mungkin bukan pengalaman bersama yang anak-anak lain gitu. Iya. Kalau soal kelanjutannya kira-kira ada rencana Mas? Kalau kelanjutan Satoreang sih 99,99% kayaknya enggak gitu ya. Tenang aja masih ada 0,1%. Tetapi ya karena saya tahu pasti tadi kan saya bilang selama 8 tahun
sebenarnya saya nggak cuma nulis ini, artinya ya ketika saya nulis A, kadang saya nulis B juga C gitu kepikiran. Artinya ya isu-isu yang hal yang sama gitu, yang ya masih mungkin ada di karya saya yang lain gitu. Ya. Jadi mungkin tidak melanjutkan satu reang, tapi nanti ternyata berikutnya akan ada Childhood Roma yang berikutnya. Iya. Oke, tadi ini sampai jam berapa Mas Tommy? Sampai subuh. Tadi masih ada yang mau nanya lagi sih, boleh ya? Mungkin lebih tepatnya kalau bertanya sih mungkin enggak, tapi di kesempatan kali ini aku pengen mengapresiasi Mas Eka. Perkenalkan saya Marleni, saya dari Cirebon tapi tinggal di Jogja. Novel Mas Eka pertama yang saya baca itu Lelaki Harimau. Dan kalau tadi kan ditanya sama Mbak Intan kan soal bias bagaimana penceritaan seorang penulis dari sudut pandang laki-laki. Justru kalau saya lihat di Lelaki Harimau bisa dibilang saya berterima kasih karena melalui penceritaan yang dilakukan sama Mas Eka, perasaan dan rasa sakit yang saya harap itu tidak semua orang punya, itu nyampe kepada siapapun. Setelah membaca Lelaki Harimau saya sedih 2-3 hari dengan tatapan nanar gitu. Kalau bukan kedalaman batin Mas Eka mendeliver itu, saya pikir setiap orang yang saya harap rasa sakitnya setiap orang nggak harus dapat ya. Tapi belajar bahwa rasa sakit itu ada di setiap orang gitu kan. Itu bisa diterima sama pembacanya. Dan saya juga mungkin berterima kasih sama Mas Eka karena saya kaget ternyata 8 tahun ya. Karena buku-buku novel-novel Mas Eka belakangan mungkin karena diangkat sama film, tapi belakangan sama teman-teman yang mengenal sastra, baca itu masih diperbincangkan gitu, masih hangat. Ternyata udah 8 tahun gitu. Itu kan ternyata bahkan ngitung, iya ya berarti Lelaki Harimau itu 22 tahun yang lalu ya Mas Eka? 20. Iya 20 tahun. Tahun ini akan ada edisi 20 tahun. Iya 20 tahun gitu. Tapi kan masih aktual gitu soal tema itu dibincangkan. Dan meskipun saya belum baca, tapi karena tadi saya datang sedikit lebih awal, saya baca prolognya ya ini ya Mas. Dan mungkin saya akan menjadi anak saleh kalau saya menyelesaikan novel ini. Karena dari 3 kalimat di paragraf pembuka ini bagi saya novel ini cukup spiritualis. Dari 3 kalimat ini izinkan saya membacakannya. Aku berhenti ke masjid, aku berhenti sembahyang, aku tak lagi mengucapkan doa sebelum tidur. Terima kasih Mas Eka. Oke, itu dari kesan dan pesan dari Mbak Marleni ya. Oke, masih ada satu lagi, gimana Mas Tommy? Boleh? Satu lagi ya, terakhir. Halo Mas Eka, Mbak Intan dan teman-teman semuanya. Saya Nurul, saya pembuat film amatir. Mau nanya soal, ya tentu bukan bukunya karena belum baca. Terus nanyanya soal ini sih Mas, tertarik dengan pengalaman Mas Eka menjadi penulis skenario film seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas gitu. Mungkin tadi sudah diceritakan sedikit, tapi pengen mendengar ceritanya lebih lanjut, lebih spesifik tentang pengalamannya gitu. Maksudku ini kan novelnya Mas Eka, terus jadi penulis skenario juga gitu. Kayak menurutku itu pengalaman yang menarik, soalnya kayak misalnya contohnya Aruna dan Lidahnya, novel terus diadaptasi ke film yang nulis tuh orang lain gitu.
Ketika di film tuh yang nulis Mbak Titin Watimena dan difilmkan gitu. Nah ini tuh gimana Mas Eka memposisikan diri sebagai penulis skenario film dengan tulisan yang adalah novelnya Mas Eka gitu. Walaupun sama-sama nulis, cuma kan mediumnya beda ya. Dan beberapa kali menulis skenario film juga tentu kita memangkas banyak metafora yang ada di novel gitu. Harus benar-benar teknis film banget gitu. Nah itu gimana Mas, mungkin bisa diceritakan pengalamannya, apalagi menulis dengan sutradaranya Mas Edwin ya. Jadi kayak apakah ada gondok-gondokan di situ kayak nggak bisa Edwin harusnya gini gitu. Saya yang nulis nih novelnya nggak boleh kayak gitu, gitu. Atau gimana gitu. Sampai akhirnya kan mungkin ada pendapat bahwa wah filmnya kurang gitu. Padahal Mas Eka sendiri yang nulis gitu. Itu sih yang menurutku menarik untuk diceritakan lebih lanjut. Terima kasih. Kalau soal gontok-gontokan sih nggak ada. Belas nggak ada karena saya orangnya slow banget. Maksudnya sebenarnya saya tidak terlalu berminat untuk menulis sendiri adaptasi sih. Ketika yang tadi film pendek yang tadi kan saya juga nggak terlibat. Jadi ketika kalau saya udah oke dengan sutradaranya, saya biasanya terserah kamu lah gitu. Artinya buat saya film ya film gitu. Novel atau cerita pendek ya cerita pendek ya. Itu dua hal yang berbeda dan ya film ya udah poin paling pertama ya itu kredit paling utama terhadap sutradaranya gitu karena dia yang secara kreatif leadernya, pemimpinnya yang punya kredit lah. Gitu sih. Ya. Sudah menjawab ya Mbak Nurul ya. Oh Mas Tommy mau nanya. Oh oke. Untuk yang suka baca novel Anjing Mengeong Kucing Menggonggong ini ya, apa? Nah. SBY gitu. Silakan Mas. Yang pertama ya kalau suka ini kayak kamu beli di marketplace terus tiba-tiba kalau kamu suka beli buku ini kamu akan suka buku ini. Algoritma. Ya kalau gitu saya harus membayangkan beberapa tag dari buku ini ya. Pertama dari ukurannya karena ini novel yang paling tipis yang pernah saya tulis kan. Dan ya sebenarnya saya udah agak lama juga sebenarnya meskipun awalnya nggak terlalu kepikir bahwa ini waktu yang awalnya nggak kepikir sekarang akan melakukannya gitu. Novel ini awalnya agak sedikit lebih tebal tuh saya pangkas karena saya merasa nggak terlalu puas dengan sepanjang itu gitu. Saya pengen sesuatu yang yang to the point langsung terus kerasa. Tapi pada saat yang sama justru kayak memenuhi satu obsesi saya yang agak lama. Saya pengen nulis novel pendek memang. Gitu. Oh ternyata akhirnya bisa gitu. Novel pendek yang saya bayangkan itu ya novel yang benar-benar kayak di bawah 30.000 kata gitu. Kalau bisa antara 20.000 sampai 30.000 kata. Jadi satu rekomendasi pertama saya tentu saja novel-novel pendek ya yang saya suka gitu. Tentu saya pertama Old Man and the Sea gitu. Novel Ernest Hemingway. Ernest Hemingway yang sekali duduk bisa sampai selesai gitu. Terus
ya kalau terbitan Moy waktu bintang sangat pendek. Saya baru karena penasaran belum lama saya nengok berapa kata ya, ternyata cuma 20.000 kata, bahkan lebih pendek dari ini. Terus mungkin sedikit lebih panjang Of Mice and Men Steinbeck, terus Animal Farm juga pendek, terus saya nggak tahu mungkin ya saya yakin lah 30.000 ke bawah. Terus The Stranger Albert Camus, The Stranger mungkin juga beririsan ya dengan novel ini karena dia juga meskipun bukan topik utama tapi di part 2 itu banyak diskusi tentang agama karena dia ketemu dengan pastor kan sebelum dihukum mati. Tetapi ya itu juga novel pendek dalam 2 part ya. Ya salah satu rekomendasi awal saya ya karena ini novel pendek ya saya rekomendasi beberapa novel pendek gitu. Terus kalau novel-novel yang mungkin tema kayak pertanyaan tentang agama bisa ada satu novel Prancis, novel klasik Jacques and the Master itu tentang 2 orang. Sebenarnya novel ini terinspirasi secara bentuk dari Don Quixote, satu orang tuan diikutin sama pembantunya gitu. Tapi yang lucu adalah si pelayannya ini selalu percaya bahwa segala sesuatu di dunia ini terjadi karena kehendak Tuhan gitu. Karena sudah tercatat di atas sana gitu. Jadi ketika misalkan pengalaman kayak kudanya dicuri gitu. Ya udahlah kata si itu kehendak Tuhan gitu. Itu novel sangat lucu dan ya agak ya filosofikal, mungkin agak berbeda, itu lebih filosofikal, punya banyak pertanyaan tentang apakah hidup ini memiliki free will, kehendak bebas manusia atau udah ada determinasi, udah tercatat di alam sana gitu yang sebenarnya kita nggak bisa ngapa-ngapain juga. Saya ngomong begini juga emang udah harus ngomong begini gitu. Saya melakukan dosa ya karena Tuhan menginginkan saya melakukan dosa gitu. Artinya itu ya sangat filosofikal gitu. Terus mungkin kalau Indonesia ya novel ya bukan novel ya mungkin ada cerita pendek kayak Robohnya Surau Kami juga ya juga tentang kesalehan, lebih tepat mungkin kesombongan kesalehan gitu. Terus ya itu sih. Saya rasa sebenarnya tadi ketika Intan bilang bahwa ada orang protes kenapa penulis Indonesia tidak banyak bicara tentang agama, saya sebenarnya agak keberatan karena sebenarnya lumayan gitu ya. Tadi seperti Robohnya Surau Kami, terus beberapa novel meskipun agak mistik ya kayak Danarto atau ya saya rasa lumayan kok kayak atau novel-novelnya Mahfud meskipun agama dilihat sebagai kultur ya tidak teologis gitu ya. Tapi ya kalau mau cari ya sebenarnya itu bukan tema yang asing dalam sastra Indonesia. Oke, tadi kira-kira ada berapa? 6 ya? Nah, apakah buku itu tersedia di buku Aki? Nah, silakan. Silakan. Jadi 6 buku ini tersedia ya di buku Aki. Jadi kalau suka ini besok bisa langsung check out. Ya kalau soal hardcover sih ya terutama pertama ya setelah edisi Cantik Itu Luka dan ternyata barangnya bagus gitu, maksudnya hasilnya dan kedua ternyata ada yang beli juga gitu, dalam arti sebenarnya saya pikir kayaknya selain sebagai bacaan juga ternyata bisa juga untuk semacam disimpan koleksi sesuatu yang mungkin secara fisik lebih durable gitu, lebih bisa lebih tahan lama gitu. Artinya mungkin masih belum umum banget ya, tapi ke arah sana itu saya rasa ada gitu pikiran bahwa buku untuk dikoleksi. Bahkan sebenarnya nggak cuma
buku hardcover ya, apa namanya, bahkan buku-buku yang udah langka. Cantik Itu Luka yang pertama udah dijual, yang edisi baru udah mahal. Artinya sebenarnya ada semacam apa ya, ya collectible gitu. Itu saya pikir ya kalau emang orang pengen mengkoleksi gitu, dalam arti enggak sekedar baca kemudian simpen dan ya udah, kalau rusak ya rusak, yang penting udah selesai baca gitu. Ya kenapa enggak sebenarnya dibikin, diproduksi dengan lebih proper supaya bisa collectible atau istilahnya library standar lah gitu. Artinya standar untuk perpustakaan, karena sebenarnya standar untuk perpustakaan tuh agak berbeda gitu. Karena mereka harus berpikir daya tahan juga gitu. Meskipun saya nggak tahu ya, tentu saja kalau perpustakaan nggak cuma bukunya, kayaknya apa namanya, ruangannya juga harus terus. Tapi setidaknya dari aspek buku tentu saja harus dipikirkan juga untuk supaya durable lebih baik gitu, umurnya lebih panjang gitu. Nah, waktu mau nerbitin ini ya salah satu sebenarnya agak lama kepikiran waktu setelah Cantik Itu Luka. Sebenarnya lebih masuk akal lagi sebenarnya kalau mau koleksi gitu, selain barangnya lebih bagus, lebih durable dan secara fisik di apa namanya, dipikirkan gitu. Ya lebih bagus lagi kalau memang itu harusnya first printing gitu. Artinya secara nilai harusnya lebih baik lagi karena ya itu cetakan pertama gitu. Orang-orang di kolektor buku secara umum misalnya mengejar cetakan pertama gitu. Meskipun ya biasanya ada edisi-edisi khusus gitu, tapi biasanya lebih spesial memang cetakan pertama. Bahkan sejelek apapun desainnya asal cetakan pertama gitu ya. Akhirnya ya kepikiran ya udah, saya ngobrol aja sama editornya, mungkin nggak sih sebenarnya cetakan pertama langsung kayak gini aja. Sebenarnya saya juga agak deg-degan gitu. Tapi ya udah dicobain aja sih. Mudah-mudahan sih berhasil. Kalau berhasil kan mungkin akan lebih menjadi sesuatu yang lebih normal aja sih. Oke, baik. Gak kerasa kita udah ngobrol cukup lama dari 7:30 tadi. Semoga pertanyaan teman-teman tadi yang nanya udah terjawab semua. Terus juga selamat membaca ya nanti novel ini, menyelesaikan novel ini. Dan juga selamat buat Mas Eka karena sudah akhirnya menerbitkan novel baru setelah 8 tahun. Terima kasih teman-teman yang udah pada datang ke sini. Saya minta maaf kalau misalkan ada kesalahan kata tadi. Kita ketemu lagi di acara berikutnya. Yeay.